Ia dipaksa keluar dari Girls' Generation, seseorang yang melakukan kesalahan dan dia dan orang-orang sekitarnya juga harus menghadapi konsekuensinya. Ini satu persatu membernya keluar loh, dan menurut aku ini emang kesalahan dari manajemen agensinya. Kemarahan mereka satu sama lain masih terlihat selama promosi, selama koreografi asli Biang. Annyeonghaseyo Cegedel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang 7 misteri terbesar di industri musik K-pop. Apa aja misterinya? Wih, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas hal itu bersama-sama, aku mohon banget sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Cinggu, sebelum kita bahas hal itu, aku mohon maaf dulu sama kalian kalau kalian dengerin suara. Itu adalah suara mesin air, jadi kita lagi ngisi air. Jadi sorry banget atas ketidaknyamanannya. Mohon maaf banget ya guys. Nah, langsung aja kita mulai dari misteri yang pertama. Ini adalah tentang kepergian dari salah satu member ONF. Bener nggak aku nyebutinnya? Ntar kalau salah pronunciation langsung aja komen di kolom komentar. Jadi, salah satu member dari ONF yaitu Laun tiba-tiba keluar. Dan ini sangat mengejutkan banget buat penggemar dan bahkan member dari ONF-nya secara langsung. Kilas balik ya Cinggu, jadi pada tahun 2019, agensi WM Entertainment mengumumkan bahwa salah satu member dari ONF yaitu Laun meninggalkan grup dikarenakan alasan pribadi dan juga memutuskan kontraknya bersama dengan agensi tersebut. Dan untuk alasan pribadi ya alasan pribadi gitu, dan ini juga tidak pernah disebutkan gitu alasan pribadinya apa. Dan buat yang bertanya kenapa nggak disebutkan, ya Cinggu namanya juga alasan pribadi ya, itu bersifat private. Ya mana kalau alasan pribadi itu yang tahu biasanya cuman dia sama agensinya doang gitu, sedangkan yang lain biasanya nggak dikasih tahu. Setahu aku sih gitu ya. Dan kepergian dari Laun ini itu mengejutkan banget para penggemar. Kenapa para penggemar itu bisa kaget banget saat Laun pergi? Karena Cinggu gini ya, seminggu sebelumnya ya, si Laun ini bersama dengan ONF itu hadir di Idol Star Athletic Competition. Selain itu, dia juga baru saja melakukan debut aktingnya dan juga diperkenalkan sebagai member dari ONF. Bahkan 1 jam sebelum pengumuman kepergiannya, salah satu member dari ONF yaitu Etienne mengadakan V-Live. Dan ketika muncul berita bahwa Laun akan pergi, salah satu member dari ONF yaitu J.Us pergi ke Fan Cafe Group dan mengungkapkan bahwa mereka juga mendengar berita tersebut pada saat yang sama dengan WM Entertainment. Dan bahkan member dari ONF-nya sendiri itu tidak diberitahu sebelumnya bahwa si Laun ini akan pergi. Tentu ini sangat mengejutkan banget dong buat orang. Gila ya, member grupnya aja nggak tahu dan bahkan mereka kaget gitu saat mendengar kabar tersebut. Jadi sejak berita itu muncul, banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya apa alasan dibalik pengunduran diri dari si Laun. Dan kenapa member-membernya ini juga sebelumnya tidak diberitahu bahwa Laun ini akan pergi meninggalkan grup tersebut. Mungkin ada yang dapat berkomentar tentang hal ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Intinya ini tuh penuh dengan teori konspirasi ya. Dan kita akan masuk ke misteri yang kedua. Ini menurut aku misteri yang buat aku juga bener-bener kayak bertanya-tanya. Apa alasan dibalik pembubaran dari grup yang satu ini? Kalian pasti tahu grup apa yang aku maksudkan? Yups, sudah banget. Grup yang aku maksudkan di sini adalah Pristin. Nah, ketika Pristin itu memulai debutnya, mereka ini dapat kita bisa bilang punya debut yang cukup sukses. Mereka juga mendapatkan popularitas yang besar. Karena Cinggu untuk Pristin sendiri, 2 membernya yaitu Kyung dan juga Nayeon, bener nggak? Itu kan merupakan mantan member dari IOI. Dan setahu aku ya, sebagian besar member dari Pristin itu juga pernah ngikutin Produce. Tapi 2 yang lolos yaitu Kyung dan juga Nayeon. Grup ini bahkan pada saat itu naik daun banget, bahkan memenangkan New Artist Award di Seoul Music Award tahun 2018. Mereka juga memenangkan Rookie Award di Asia Artist Award tahun 2017. Dan mereka juga mendapatkan penghargaan Best New Female Artist di Mnet Asian Music Award tahun 2017. Meskipun mereka ini sukses, grup ini hanya melakukan 1 kali comeback saja pada tahun 2017 dan kemudian mereka itu hiatus. Lalu pada tahun 2018 mereka memulai debut subunit pertama mereka yaitu Pristin VE. Dan setelah hampir 2 tahun gak ada kegiatan, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa Pristin akan bubar. Dan tentu ini ngejutin banyak orang karena grup itu relatif populer dan mereka hanya punya 1 kali comeback saja.
Dan saat mereka ini dibubarkan, beberapa membernya itu sudah meninggalkan Pledis Entertainment, dan pada saat itu hanya tersisa 3 member aja deh. Dan pada akhirnya mereka juga ada yang bertahan dan ada juga yang keluar. Jadi untuk di Pledis sendiri kayaknya hanya ada beberapa ya member Pristin yang masih bertahan di agensi tersebut. Karena so aku Kyung juga udah mau out, dan dia juga sempat mengajukan tuntutan hukum supaya dapat keluar dari agensi tersebut. Dan pada akhirnya beberapa member dari Pristin itu debut di sebuah girl group namanya adalah Kinavia. Dan pada saat showcase, salah satu membernya yaitu Yebin mengungkapkan bahwa grup tersebut sedang mengerjakan album baru, dan membuat banyak orang percaya, bahkan para anggotanya juga tidak diberitahu tentang pembubaran sampai itu terjadi. Sampai sekarang tidak diketahui mengapa grup tersebut memilih untuk bubar. Kalau aku dengar sih ya, mereka itu bubar dikarenakan kesepakatan bersama katanya guys. Nggak tahu juga sih kesepakatannya seperti apa. Padahal mereka pada saat itu sedang kerjakan album baru. Tapi tiba-tiba kenapa mereka bubar? Kayak aneh juga nggak sih? Dan sekarang kita akan masuk ke misteri yang ketiga. Ini menurut aku salah satu misteri yang terbesar sih di industri musik K-pop, yaitu tentang Jessica yang meninggalkan SM Entertainment dan juga SNSD. Jujur sampai sekarang kita juga tidak tahu alasan dibalik kepergian Jessica dari SNSD. Kilas balik pada tahun 2013, Jessica mengumumkan di akun Weibo pribadinya bahwa ia dipaksa keluar dari Girls' Generation. SM Entertainment mengkonfirmasi berita tersebut, mengatakan bahwa Jessica tidak akan lagi menjadi bagian dari grup dan juga Girls' Generation akan berpromosi sebagai 8 member saja. Perusahaan fashion dari Jessica yaitu Blank Group juga merilis sebuah pernyataan mengatakan bahwa dia dibuat untuk meninggalkan grup oleh perusahaan dan juga anggotanya. Ada banyak rumor seputar kepergiannya dari SM Entertainment. Ada yang mengatakan dia dipaksa keluar dari grup setelah Jessica gagal mengelola aktivitas sebagai member dan juga dengan merek fashionnya, dengan Jessica yang tidak cukup mementingkan grup. Ada yang mengatakan juga bahwa Jessica tidak merencanakan untuk meninggalkan grup pada tahun 2015 dan bahwa para membernya telah merencanakan panggung perpisahan untuknya selama konser Tokyo Dome mereka. Yasa Source mengatakan dia telah memilih untuk tetap bersama dengan grup, tetapi dipaksa keluar karena anggotanya dan labelnya sudah merencanakan konser perpisahan dan juga rencana hiatusnya. Ada yang mengatakan anggota Girls' Generation juga tidak menginginkan Jessica sebagai anggota grup yang semi aktif. Namun hingga sekarang meskipun sudah banyak banget spekulasi yang telah diberikan oleh para netizen ya, nggak ada satupun rumor yang telah dibenarkan ataupun dibantah. Jadi kita juga dibuat bertanya-tanya alasan dibalik kepergian Jessica. Jujur kepergian dari Jessica ini juga merupakan patah hati bagi para Son pada saat itu. Aku juga kayak bener-bener kaget banget kenapa Jessica keluar, dan waktu itu juga kayak galau juga sih. Karena jujur aku itu adalah salah satu penggemar SNSD dan aku itu pasti akan sedih kalau ada satu membernya yang meninggalkan grup. Jadi rasa kita ke sebuah grup itu juga bakalan berkurang. Ya begitu deh guys, padahal saat itu Girls' Generation lagi naik daun banget, mereka juga populer banget. Tapi kita diterpa dengan kabar seperti itu, banyak sekali dari para penggemar yang kecewa dan juga sedih. Dan kita akan masuk ke misteri yang keempat, yaitu tentang Woojin yang meninggalkan Stray Kids. Nah, pada tahun 2019 diumumkan bahwa Woojin akan meninggalkan Stray Kids dikarenakan alasan pribadi dan juga kontrak eksklusifnya dengan JYP Entertainment telah dihentikan. Ini mengejutkan banyak penggemar karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Woojin akan meninggalkan grup. Lalu pada tahun 2020, leader dari Stray Kids yaitu Bang Chan mengadakan siaran langsung di mana para penggemar percaya bahwa dia secara tidak langsung menyebutkan Woojin dalam siaran langsungnya tersebut. Jadi selama streaming dia berbicara tentang mengetahui seseorang yang melakukan kesalahan dan dia dan orang-orang sekitarnya juga harus menghadapi konsekuensinya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kamu membuat janji dengan tim, kamu harus bertanggung jawab dan menepati janji itu. Dia juga menambahkan bahwa Stay, para penggemar tahu apa yang dia bicarakan. Jadi saat Bang Chan berbicara tentang grup dan juga pengkhianatan, banyak dari orang percaya bahwa pada saat itu Bang Chan ini membicarakan Woojin. Dan penggemar pun mulai berspekulasi bahwa Woojin ini melakukan sesuatu untuk merusak kepercayaan dari grupnya tersebut. Dan pada akhirnya inilah yang membuat Woojin keluar dari Stray Kids. Namun soal aku ya, hingga sekarang belum ada yang dikonfirmasi deh kenapa Woojin ini keluar dari Stray Kids. Apakah memang dikarenakan hal tersebut? Kita juga nggak tahu sampai sekarang. Namun banyak penggemar yang percaya sih bahwa anggota staff yang membuat Bang Chan menghentikan siaran langsungnya setelah insiden itu adalah indikator yang cukup besar bahwa apa yang dikatakan Bang Chan itu memang benar adanya. Dan itu juga merupakan alasan kenapa Woojin meninggalkan Stray Kids. Ada yang mau berpendapat tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke misteri yang kelima, yaitu tentang TH yang meninggalkan Momoland. Ini juga sama ya, meninggalkan juga. Intinya kepergian mereka dari grup itu menyisakan berbagai misteri.
Jadi pada tahun 2019 diumumkan bahwa Yeonwoo dan TH akan meninggalkan Momoland. Pada saat itu mereka menyatakan bahwa Yeonwoo akan menjalani karirnya sebagai aktris dan akan meninggalkan grup agar tidak membebani dirinya dan member Momoland yang lain. Namun bagi TH mereka tidak memberikan alasan spesifik kenapa TH ini pergi meninggalkan Momoland. Sebaliknya mereka mengatakan bahwa kontrak eksklusif mereka dengan TH telah dihentikan dan dia akan memulai yang baru di tempat lain. Banyak yang membicarakan bagaimana TH hiatus sejak grup tersebut merilis BAM pada tahun 2018, yang berarti dia telah tidak aktif dengan grup selama sekitar 1 tahun. Pada saat itu, TH sedang hiatus karena alasan pribadi, tetapi tidak pernah disebutkan apa alasan pribadi tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa dia pergi karena alasan yang sama dengan DC, karena agensi menghalanginya untuk bergabung kembali dengan grup, dan ini pun belum dikonfirmasi hingga sekarang. Gila sih Momolandnya, padahal lagi gede-gedenya banget pada saat itu, tapi nggak tahu kenapa ya, ini satu persatu membernya keluar loh. Dan menurut aku ini emang kesalahan dari manajemen agensinya. Jujur sangat disayangkan banget kepergian dari member Momoland, banyak banget loh yang pergi ya. TH, Desi, siapa lagi, Yeonwoo, siapa lagi nih, aduh. Kayak sangat disayangkan banget gak sih? Padahal saat itu ya Momoland ini kan lagi gede-gede banget ya. Nama mereka juga populer banget, dikenalkan lagu Boom sama BAM. Ini kok tiba-tiba gini gitu, membernya pada out gitu. Lalu yang salah di sini siapa? Manajemen agensinya. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke misteri yang ke-6. Ini adalah tentang NCT Dream. Kalian pasti tahu dong tentang rumor Summer Fight NCT Dream. Udah tahu nggak tentang hal tersebut? Tidak ada yang tahu kenapa Mark NCT dan juga Haechan mulai bertengkar. Orang-orang hanya tahu itu dimulai pada tahun 2017 selama era Cherry Bomb NCT 127 dan berlanjut ke musim panas selama era Wiyang NCT Dream. Pada NCT Night, anggota Jaehyun itu menyebutkan bahwa Mark dan Haechan yang sebelumnya adalah teman sekamar telah bertengkar hampir setiap malam. Mereka juga berkelahi dengan sangat keras sehingga anggota mereka bisa mendengarnya melalui dinding. Pertengkaran di antara keduanya juga menjadi sangat buruk. Mark pun memutuskan untuk bertukar kamar dengan Doyoung untuk menjauh dari Haechan. Fans juga mulai memperhatikan bahwa Mark dan Haechan terlihat sangat kesal di foto bandara mereka saat grup sedang mempersiapkan Wiyang. Kemarahan mereka satu sama lain masih terlihat selama promosi. Selama koreografi asli Wiyang, Haechan dimaksudkan untuk meletakkan tangannya di bahu Mark. Mereka telah melakukan gerakan itu atau di tahap sebelumnya. Tetapi penggemar memperhatikan bahwa pada tahap selanjutnya, Haechan telah berhenti melakukan gerakan tersebut. Dan koreografinya pun diubah sehingga keduanya tidak akan bersentuhan. Dan Cinggu, setelah banyak orang yang mulai bertanya-tanya apa yang terjadi sama mereka ya, dan pada akhirnya member dari NCT di sini telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Apakah mereka ini memang benar-benar bertengkar atau gimana nih? Jadi dalam siaran langsung, para member menjelaskan bahwa Mark dan Haechan tidak bertengkar saat itu. Jeno bahkan mengatakan bahwa mereka itu tidak pernah bertengkar di atas panggung. Soal adu argumen yang terjadi, ternyata Mark dan Haechan pada saat itu sedang mendiskusikan soal siapa yang akan ada di posisi center. Mengingat mereka juga menampilkan dua lagu, yakni Wiyang dan juga Trigger the Fever. Saat Wiyang, Jeno adalah senternya, sementara saat Trigger the Fever, Haechan adalah senternya. Nah, saat itu Haechan pun berdiri di tengah dikarenakan merasa itu adalah lagu Trigger the Fever. Lalu Mark mendekati Haechan dan menanyakan bukankah mereka akan mulai dengan Wiyang, dan pada akhirnya Jeno pun maju dan Haechan kembali ke posisinya, begitu pula dengan Mark. Chunlo juga menjelaskan jika para member tak selalu bisa tersenyum setiap saat ketika berkomunikasi sepanjang waktu, sehingga ekspresi yang terlihat saat insiden itu tentu hal yang wajar. Sementara itu, Jaemin pada saat itu tengah absen dikarenakan cedera. Jadi sekarang udah clear ya tentang masalah Haechan dan juga Mark, oke? Jadi mereka itu nggak bertengkar pada saat itu, cuman bingung aja. Sebenarnya kita ini bawain Wiyang atau Trigger the Fever sih? Dan pada akhirnya pada saat itu mereka bawain lagu yang Wiyang. Makanya terjadilah seperti itu dan ekspresinya juga ya memang kayak gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Chunlo ya. Nggak selamanya mereka itu bakalan terus tersenyum sepanjang waktu, enggak. Karena mereka juga human sama kayak kalian. Pasti kalian juga akan berekspresi seperti itu juga. Nggak mungkin dong senyum-senyum terus ya, kayak orang gila banget kali ya. Selalu terus senyum, apapun kondisinya selalu senyum gitu ya kan? Nggak kayak gitu juga sih. Mereka juga human kok guys, sama kayak kita. Dan untuk yang terakhir, yaitu tentang manipulasi voting dari Produce 101. Jadi pada tahun 2019, Mnet ini dikecam karena mencurangi suara dari acara survival paling populer mereka, yaitu Produce 101. Premis acara tersebut mengklaim bahwa line up grup debut akan dipilih melalui voting penggemar. Tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa line up telah dipilih sebelumnya dan juga voting penggemar dimanipulasi. Produser acara itu, An Jun Young, mengaku telah mencurangi semua 4 musim pertunjukan
dan dia produser Kim Young Boom, dan 6 perwakilan agensi hiburan lainnya didakwa atas perubahan dengan alasan menghalangi bisnis, penipuan, dan juga penyuapan. Ini berarti bahwa keempat grup yang memulai debutnya dari acara itu, mulai dari IOI, 101, H1, dan X1, punya promosi yang telah dipilih sebelumnya. Hal ini pun membuat orang bertanya-tanya seperti apa susunan pemainnya jika mereka hanya mengikuti suara penggemar. Tidak diketahui siapa anggota dari line up tersebut karena hasilnya juga telah dicurangi untuk membiarkan yang lain dapat debut. Untuk Mnet sendiri, aku sih dapat paham ya kenapa mereka itu melakukan yang namanya manipulasi voting. Alasan mereka untuk melakukan manipulasi voting itu banyak guys. Mungkin untuk bisnis dan juga sebagainya. Dan menurut aku salah satu hal yang melatar belakangi kenapa mereka itu melakukan manipulasi voting adalah untuk membentuk line up yang sempurna. Baik itu dari segi talenta dan juga dari segi visual. Dan mereka juga mencocokkan setiap member supaya nanti dapat dibuat sebuah grup yang punya sinkronisasi yang bagus. Jadi ini yang membuat mereka juga menurut aku ya seringkali menampilkan trainee yang telah dipilih oleh mereka, screen time-nya itu dapetin banyak. Jadi kan mereka itu banyak notice ya, dan mereka biasanya seringkali ditampilin yang baik-baik sih, ketimbang yang buruknya. Gitu sih menurut penglihatan aku secara pribadi. Well guys, itu adalah ketujuh misteri terbesar di industri musik K-pop. Dari ketujuh misteri ini, mana yang buat kalian paling kaget banget? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sekali aja untuk hari ini, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.